Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas guru kreatif Bu Setijo. Kali ini Bu Setijo akan berbagi info mengenai syarat dan cara daftar guru PPPK tahun 2021. Di awal Kementerian Pendidikan Kebudayaan telah menyebut bahwa kami adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, bukan untuk sekolah negeri dan hanya untuk PNS, tapi untuk seluruh Republik Indonesia. Dari awalnya kami bukan hanya menyediakan kata-kata inspirasi atau hanya kata-kata saja, kami menyajikan tindakan nyata bagi para guru honorer. Dari awal pada saat dana BOS kami relaksasi, di mana ada limit atau ada batas penggunaan dana BOS untuk upah guru honorer, itu kita buka. Kita bebaskan, kita merdekakan bagi kepala sekolah untuk memberikan kepada guru-guru honorer yang berkinerja terbaik, apalagi di masa krisis seperti ini. Kedua, kami memperjuangkan bantuan subsidi upah bagi 2 juta guru-guru non-PNS kita yang sekarang sedang dalam proses distribusi bantuan tersebut sebesar per orangnya 1,8 juta rupiah. Dan itu kita lakukan dengan susah payah, berjuang untuk memastikan bahwa guru-guru honorer kita mendapat bantuan di masa krisis ini. Dan hari ini adalah upaya perjuangan kita untuk memastikan bahwa semua guru honorer punya hak yang sama untuk membuktikan kelayakan dirinya untuk menjadikan ASN. Jadinya dengan beberapa kebijakan ini dan berbagai macam kebijakan lainnya, saya ingin menyebut sekali lagi bahwa pemerintah hadir dan Kemendikbud hadir untuk para guru honorer di negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk para guru honorer yang belum bekerja. Tahun 2021, pemerintah memastikan akan melakukan perekrutan pegawai dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan PPPK. Pemerintah berencana melaksanakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada tahun 2021. Dikutip dari Instagram Ditjen ketika Kemendikbud, persiapan perekrutan terus dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Adapun rencana jadwal seleksi PPPK adalah: rencana jadwalnya yang pertama adalah database kualifikasi guru dan data kebutuhan guru daerah ditargetkan selesai pada bulan Desember tahun 2020. Yang kedua, regulasi pendukung kualifikasi pendidikan pada Januari tahun 2021. Yang ketiga, materi pembelajaran pada Februari tahun 2021 hingga pengumuman seleksi dan ujian seleksi. Dikutip dari website resmi Kemendikbud untuk mekanisme seleksi PPPK, individu yang mendapat hak mendaftar seleksi PPPK tahun 2021 yaitu: 1. Guru honorer yang terdaftar di Dapodik baik mengajar di sekolah negeri maupun swasta. 2. Individu yang memiliki sertifikat pendidik. 3. Guru honorer K2 yang pernah terdaftar di Dapodik maupun di database BKN. 4. Untuk batasan usia pendaftar yakni maksimal berumur 59 tahun per 1 April tahun 2020. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait soal yang akan diujikan nanti. Namun belajar dari perekrutan PPPK tahun 2019, soal PPPK terdiri dari: 1. Soal kompetensi manajerial 530 soal. Kedua, kompetensi sosio-kultural 130 soal. Ketiga, uji kompetensi teknis 520 soal. Dan keempat, wawancara tertulis 130 soal.
Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya, jelas Mendikbud. Sehubungan dengan persiapan ujian seleksi, Mendikbud menyampaikan materi belajar daring dapat diperoleh semua peserta untuk membantu mempersiapkan diri buat ujian. Akan ada materi untuk guru honorer agar dapat mempersiapkan diri sebelum ujian. Standar ujian seleksi ini akan ditentukan dengan sangat matang untuk memastikan kualitas mutu pembelajaran anak-anak kita terus terjaga, kata Mendikbud. Untuk alur pendaftarannya, para guru bisa mengaksesnya di laman https://info.kemdikbud.go.id atau melalui Dinas Pendidikan Wilayah. Sebesar sampai dengan 1 juta guru P3K bagi yang lolos. Nanti kalau yang lolos cuma 20%, 30%, 40%, 50%, itu adalah tergantung lulus seleksi apa tidak. Tetapi yang lulus seleksi akan dijamin anggarannya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi ini untuk teman-teman media sangat penting bahwa headline besarnya itu bukan akan mengangkat 1 juta guru, tapi menyediakan kapasitas sebesar ini. Dan apa yang berbeda tahun ini, tahun 2021 dari yang sebelumnya, yang tadinya formasi itu diamankan kecil-kecil, sedikit-sedikit, sehingga banyak sekali guru-guru honorer kita nunggu antrian, ada kuotanya cuman kecil. Sekarang kita perbesar jumlah kuota tersebut asal pemerintah daerah mengajukan, dan kapasitas mengambil tes seleksinya untuk semua guru honorer se-Nusantara itu besar sekali karena akan dilakukan secara tes online dan akan dilakukan beberapa kali dalam tahun 2021 dan tahun 2022. Jadinya semua guru honorer akan dijamin di tahun 2021 paling tidak sekali atau 2 kali mereka akan bisa mengambil tes seleksi masuk ini yang tadinya sebelumnya belum bisa. Kedua yang berbeda, boleh mencoba beberapa kali sampai dengan total 3 kali percobaan. Itu juga perbedaan kebijakan kita. Dan yang ketiga, apa yang beda dari sebelumnya? Kita persiapkan modul-modul online pembelajaran mandiri bagi guru-guru untuk membekali mereka dan mempersiapkan mereka untuk ujian tes seleksi tersebut. Nah, tentunya pembiayaannya semuanya juga dari Kemendikbud untuk pelaksanaan tes seleksi ini. Jadi ini adalah beberapa hal yang berbeda. Jadi bukan pengangkatan 1 juta guru, tapi penyediaan kapasitas sebesar sampai dengan 1 juta guru. Tapi semua guru honorer itu harus pertama lulus atau lolos seleksi tersebut dahulu. Jadi mohon ini komunikasi kepada masyarakat harus sangat kuat dan harus sangat spesifik bahwa ini adalah pemberian kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorer untuk membuktikan kelayakannya. Terima kasih. Itulah syarat umum terkait pendaftaran sementara. Untuk syarat khususnya belum ada ketetapan final. Demikian info dari Bu Guru Setijo. Semoga Anda bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dan salam dari Bu Setijo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.